Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan yang pertama berisi latar belakang. Di latar belakang ini saya menjelaskan pendidikan itu secara umum. Pendidikan itu secara umum itu apa? Yang kemudian saya menjelaskan tentang kurikulum. Dalam kurikulum 2013 itu mencakup 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian saya menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran sejarah secara nasional. Setelah itu saya menjelaskan tentang model saya itu sendiri, yaitu model STAD. Harapannya model STAD ini dapat mengatasi berbagai macam masalah khususnya dalam pembelajaran sejarah, seperti metode ceramah yang masih dominan, siswa yang sibuk dengan dirinya sendiri. Begitu saya menawarkan solusi, yaitu dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Time Assignment Division atau STAD. Kemudian batasan masalah saya hanya akan meneliti atau memfokuskan pada model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Time Assignment Division atau STAD dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Rumusan masalah saya terdiri atas 2 hal. Yang pertama, bagaimana gagasan penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Time Assignment Division atau STAD dalam pembelajaran sejarah Indonesia di SMA. Yang kedua, saya akan memberikan contoh rancangan penerapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Time Assignment Division atau STAD dalam pembelajaran sejarah di Indonesia. Kemudian tujuan penelitian saya yang ada 2 juga berdasarkan rumusan masalah tadi. Yang pertama, mendeskripsikan gagasan penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD. Yang kedua, memberikan contoh rancangan model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD. Manfaat penelitian di sini ada 4. Yang pertama, bagi prodi pendidikan sejarah Universitas Sanata Dharma. Yang kedua, bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bagi pembaca. Dan keempat, bagi penulis itu sendiri. Itu untuk bab 1 saya. Kemudian kita masuk kepada bab 2, kajian pustaka. Ini terdiri atas 3 hal. Yang pertama, kajian teori. Yang kedua, penelitian yang relevan. Yang ketiga, adanya kerangka berpikir. Kajian teori saya itu saya menjelaskan tentang berdasarkan judul saya. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah itu seperti apa? Di sini saya menjelaskannya di yang pertama tentang pembelajaran sejarah, pengertiannya. Yang kedua, saya menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran sejarah. Yang ketiga, kurikulum sejarah di SMA. Kemudian saya juga di kurikulum ini memasukkan KD-KD atau silabus pembelajaran sejarah di SMA dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian setelah itu saya membahas tentang teori konstruktivisme dalam pembelajaran sejarah. Tujuannya supaya pembelajaran sejarah itu siswa itu paham berdasarkan dari pengalaman sendiri yang mereka bangun atau sebuah peristiwa yang mereka alami itu, bagaimana mereka mengkonstruksinya untuk menjadi sebuah peristiwa. Di sana mereka bisa menerapkannya dalam pembelajaran sejarah. Yang kedua itu pendekatan saintifik dalam pembelajaran sejarah. Pendekatan saintifik itu ada 5 proses. Yang pertama, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Kemudian saya membahas tentang pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yang pertama saya bahas tentang pengertiannya. Pengertian pembelajaran kooperatif itu merupakan pembelajaran yang secara siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok kecil yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang secara struktur kelompok yang bersifat heterogen. Kedua, karakteristik atau ciri-cirinya. Yang pertama itu pembelajaran secara tim berdasarkan pada manajemen
kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, keterampilan untuk bekerja sama, dan yang itu ciri-cirinya. Kemudian ke prinsipnya itu yang pertama ada saling tergantungan yang bersifat positif antar siswa, interaksi antar siswa yang semakin meningkat, tanggung jawab individu, keterampilan interpersonal dalam kelompok, yang kelima proses kelompok. Adapun manfaat dari pembelajaran kooperatif ini yang pertama meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan bersosialisasi, melatih kepekaan diri dan empati melalui variasi perbedaan sikap dan perilaku selama bekerja sama, mengurangi rasa kecemasan dan membutuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi belajar, guru lebih menghargai siswa dengan melibatkan siswa dalam kelompok, meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian masuk yang kelima itu STAD itu sendiri. Model ini dikembangkan oleh Robert Slapin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins dan merupakan pendekatan pembelajaran yang paling sederhana. Model ini sangat mudah diadaptasi khususnya pada mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Inggris, dan teknik. Gagasan di belakang STAD ini adalah itu membantu siswa untuk bekerja sama, menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama penyampaian tujuan dan motivasi, pembagian kelompok, prestasi dari guru, kegiatan belajar dalam tim, kuis atau evaluasi, dan penghargaan prestasi tim. Kelebihannya itu siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa yang aktif membantu temannya, artinya dia tidak egois, meningkatkan skill individu, tidak memiliki rasa dendam. Adapun kelemahannya itu kontribusi siswa yang berprestasi rendah kurang. Kemudian yang kedua dominannya siswa yang berprestasi tinggi. Yang ketiga membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terus siswa yang berprestasi tinggi lebih dominan. Kita masuk yang ke B, penelitian yang relevan. Di penelitian yang relevan ini saya mengambil ada dua. Yang pertama Dewi Esmarawati Gulo dan Mugianto yang sama-sama merupakan mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang telah melakukan penelitian dengan model pembelajaran cooperative learning tipe student team assignment division. Dari hasil penelitian mereka tersebut ternyata model ini dapat meningkatkan minat atau motivasi serta prestasi belajar sejarah Indonesia. Kerangka berpikir saya ini harapannya melalui model ini pembelajaran sejarah itu bisa menarik dan membuat siswa aktif. Itu karena kebanyakan guru itu masih menggunakan model ceramah atau metode ceramah, sehingga siswa mengantuk dan tidak fokus. Untuk itu saya menawarkan model STAD. Kemudian untuk bab 3 saya itu jenis penelitian saya ini saya mengambilnya kualitatif atau studi pustaka. Di sini saya melakukan penelitian itu dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, majalah, jurnal yang berkaitan dengan masalah saya, yaitu STAD itu sendiri. Sumber data saya ini ada dua, data primer dan data sekunder. Untuk data primer saya ini berupa dokumen kurikulum 2013 dan silabus mata pelajaran sejarah Indonesia dan RPP Sejarah Indonesia. Sedangkan data sekunder saya ini dalam bentuk buku, jurnal, dan abstrak. Fokus penelitian saya itu akan fokuskan pada model pembelajaran cooperative learning tipe student team assignment division dalam pembelajaran sejarah Indonesia pada kompetensi dasar 3.5, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Teknik pengumpulan data saya itu saya mengumpulkan data dengan cara mencari informasi di perpustakaan, kemudian saya membaca buku-buku, jurnal. Kemudian setelah itu saya menarik satu kesimpulan. Kemudian analisis data yang saya menggunakan deskriptif kualitatif atau mendeskripsikan itu bagaimana hasilnya. Sekian
presentasi dari saya. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman dan Bu Sumini dapat mengomentari proposal saya yang akan saya kirim nanti. Terima kasih.